Halo teman-teman skaper dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku ingin membuat tank gaya Brazilian style. Ini merupakan pertama kalinya aku membuat tank ini. Mari kita ke video. Seperti biasa, di substrat di bagian pertama aku isi pumice yang sebagai rumah bakteri. Di pumice ini juga aku bagi menjadi dua sisi. Yang bagian tengah agak tipis aja pumice-nya, soalnya nanti tengah pasir sungai. Setelah itu aku masukkan pupuk dasar dari One Reset. Oh iya, di tank ini aku tidak menggunakan bakteri starter dikarenakan nanti bakteri baik juga akan muncul juga. Dikarenakan bakteri starter hanya digunakan agar bakteri baik cepat tumbuh dan berkembang. Walaupun tidak memakainya, nanti bakteri baik juga akan tumbuh. Seperti itu. Ya, sambil dirapikan juga bagian yang sudah berantakan itu biar ya terlihat rapi lah ya intinya. Setelah pupuk dasar, bagian atasnya lagi aku isi pakai pasir malang yang sudah tercampur dengan pasir silika. Oh ya, ini aku juga ada satu tips, yaitu bagaimana sih caranya biar aquascape itu tidak terkena algae. Jadi yang pertama itu intinya dari substrat. Jika substrat itu kotor, sebaiknya dicuci lah ya sampai bersih, sampai nggak ada debris-debris sampai air bening. Dikarenakan debris-debris yang ada di substrat itu bisa menyebabkan algae, bisa menyebabkan tingkat amoniak meninggi. Itulah yang menyebabkan algae. Sambil dicuci sampai bersih, tidak ada kotoran. Untuk batu yang aku gunakan ini, aku gunakan batu turli. Namanya juga gaya Brazilian style ya, semua hardscape-nya menggunakan batu, tidak menggunakan kayu. Jadi awalnya itu aku ingin membuat gaya aquascape Brazilian ini menggunakan batu turli yang jalan lurus. Nanti aku kasih panah kayak apa gambarnya. Nah, seperti itu. Setelah aku merasa tidak cocok dengan hardscape-nya, aku ubah lagi dengan gaya. Nanti ya akan ada videonya juga. Ya mohon maaf lah ya kalau aku ngomongnya agak belibet gini, soalnya aku pertama kali juga menggunakan suara. Ya dibawa santai aja lah intinya. Dan juga di bagian hardscape ini juga bagian yang aku suka, karena di sini aku juga membentuk bagaimana agar seni itu terlihat lebih natural, lebih enak dipandang oleh mata, lebih aku berpikir bagaimana caranya agar sedikit bagus. Nah, kurang lebih hardscape-nya seperti ini. Jadi batu itu menghadap ke kiri dan ke kanan. Jadi aku bagi dua seperti ini, satu menghadap ke kiri dan satu menghadap ke kanan. Nah, ini juga salah satu tips nih, gimana biar substrat di bagian belakang itu tidak berjalan ke depan, tidak maju ke depannya, tidak tutupi celah-celah batu ini agar pasir bagian belakang itu tidak maju ke depan untuk menutupi celahnya. Dan bagian di belakangnya lagi aku tebalkan juga menggunakan pasir yang sama, pasir madang yang kecampur dengan pasir silika, ditebalkan bagian belakang. Nah, ini juga salah satu tips nih, substrat itu harus tebal. Karena apa? Dikarenakan jika substrat itu tebal, untuk menancap tanaman itu enak, nggak kayak lepas-lepas gitu. Dan bagian tengahnya aku kasih pasir sungai yang sudah aku bersihkan juga sampai bening lah ya, biar nggak ada debris-debrisnya gitu. Pasir sungai ini aku gunakan untuk sebagai jalan tengahnya, jadi kayak ada jalan itu di tengah. Entah kenapa aku juga suka kasih jalan di tengah di bagian aquascape itu. Nah, ini aku gunakan batu-batu kecil untuk detailing. Nah, detailing ini ya fungsinya untuk menambah natural dari tak hardscape tersebut. Jadi aquascape itu lebih terlihat natural, yaitu menggunakan batu-batu kecil. Aku menggunakan batu-batu kecil agar terlihat
ya natural lah intinya itu. Untuk edit timer aku menggunakan Glandulosa, Caroliana, Tripartita, Water Sprite, Rotalahara, Lothugia arcuata, sama Juncus repens. Untuk Rotalaharanya aku menggunakannya di bagian sebelah kiri. Oh ya, untuk cara menancap tanaman itu aku juga sudah sering memberi tips di video-video lainnya. Contohnya di video bagian dastelku itu aku sering banget kasih tips bagaimana caranya menancap tanaman. Sambil dilihat juga videoku yang lain. Setelah itu di bagian depan rotalanya aku menggunakan Bacopa Coralliana. Ini sebenarnya aku menggunakan Bacopa ini ya cuma sementara aja untuk mendapatkan daun airnya aja. Nanti bagian depannya itu juga aku ganti rotala full, dikarenakan stok rotala aku kayaknya lagi kosong nih, kayaknya belum tumbuh, baru aku potong-potong kemarin. Nah, untuk di sisi bagian depan sebelah kirinya aku kasih Juncus repens 1 batang itu. Setelah itu aku kasih Tripartita. Ini juga tanamannya ya gampang banget, bisa menghama malahan. Oh ya, tanaman ini juga aku ganti gunakan di bagian sebelah kanannya juga. Tata caranya sama aja, cuman caranya kebalikannya aja. Tripartita ini termasuk tanaman yang cukup mudah, bisa menghama, bisa juga menjadi karpet. Nah, cara menjadi karpetnya itu ya sering-sering trimming aja lah. Sering di trimming nanti juga bakal karpet. Soalnya kalau jarang trimming itu nanti Tripartitanya ini bisa mengembang ke atas. Jadi sambil trimming. Setelah itu di sebelah kanannya aku menggunakan tanaman favorit aku, yaitu Water Sprite atau juga disebut Ceratopteris. Ya, Ceratopteris. Setelah itu aku kasih Lothugia glandulosa. Ini aku cuman ada sedikit stok tanamannya, cuman ada 5 batang kalau tidak salah, aku pakai semua. Setelah itu di bagian depan aku kasih Lothugia arcuata. Ini ya warnanya bisa oranye, bisa kemerah-merahan juga. Dan setelah video ini kita lanjut ke sinematik video. Umur tank sudah sekitar 1 bulan lebih. Kita lanjut ke sinematik video. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah. Too far away from our hearts, yeah. The ones we keep close, we should never let